Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, masih dalam suasana virus corona dan kita masih berada di rumahnya masing-masing. Namun demikian tidak mengurangi semangat kami untuk senantiasa berbagi kepada teman-teman semua. Peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir semuanya tidak ada yang memperingati secara besar-besaran karena virus corona ini. Namun teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, izinkan saya Fauzi Iksan mengupas dan kilas balik perjalanan dari awal, perjalanan Isra Mi'raj yang sangat dahsyat ini yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dari mulai beliau berangkat dari rumah hingga beliau pulang kembali membawa oleh-oleh yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada saat itu malam yang sangat dingin berada di kota Mekah. Semuanya terlelap dalam tidur. Kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan seorang tamu yang sangat istimewa. Bukan di Gua Hira seperti sebelum-sebelumnya, tapi malaikat Jibril datang ke rumahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada apakah gerangan? Ketika itu malaikat Jibril mengatakan, "Tawaflah kau wahai kekasih Allah." Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW menembus pekatnya malam dan dinginnya malam. Kemudian beliau bertawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Begitu selesai di putaran terakhir, kemudian kendaraan yang biasa kita sebut dengan buraq sudah berada tepat di sampingnya baginda Nabi Muhammad SAW. Buraq yang mempunyai kecepatan lebih dari kecepatan kilat. Dari kata al-barq, kilat, yang kecepatannya seperti kilat. Kemudian Nabi Muhammad SAW akan naik ke punggung buraq tersebut. Teman-teman, buraq tersebut meronta-ronta. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Wahai buraq, tenanglah dirimu. Kau tidak akan pernah dinaiki oleh manusia yang mulia seperti ini. Kau tidak akan pernah lagi dinaiki oleh manusia yang mempunyai akhlak agung seperti ini." Dan akhirnya buraq pun terdiam dan Nabi Muhammad SAW naik ke atas punggung. Begitu juga diikuti oleh malaikat Jibril. Mereka terbang menuju ke Masjidil Aqsa, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, begitu sampai di Masjidil Aqsa, apa yang terjadi? Ternyata Nabi Muhammad SAW berhasil masuk ke Masjidil Aqsa tanpa diketahui oleh satu orang pun. Padahal pada saat itu Masjidil Aqsa sedang dikepung oleh jumlah yang sangat banyak dari pasukan Romawi yang mereka ingin menyerang. Tetapi Nabi Muhammad SAW bisa masuk. Dan lebih herannya lagi teman-teman sekalian, betapa kagetnya Nabi Muhammad SAW ketika sampai di dalam Masjidil Aqsa. Ternyata sudah menunggu para nabi-nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian mereka pun melaksanakan sholat. Dan siapa yang memimpin sholat tersebut? Sholat di antara para nabi, siapa yang memimpin? Teman-teman, tidak ada lain dan tidak ada bukan Nabi Muhammad, Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang memimpin sholat tersebut. Selain ditunjuk oleh malaikat Jibril, para nabi tersebut mempersilahkan baginda Nabi yang mulia ini untuk menjadi imam sholat mereka semua. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, begitu Nabi Muhammad SAW selesai melaksanakan sholat, kemudian malaikat Jibril memberikan 3 buah cawan. Isinya apa itu teman-teman? Isinya adalah khamar, isinya air, dan yang terakhir adalah isinya adalah susu. Nabi Muhammad SAW disuruh memilih. Kemudian Nabi Muhammad SAW atas petunjuk
dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengambil susu. Artinya apa? Maka Nabi Muhammad SAW akan diberikan petunjuk oleh Allah, begitu juga umatnya akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, apabila Nabi Muhammad SAW mengambil khamar, maka Nabi Muhammad SAW akan tergoda, dan juga begitu juga dengan umatnya. Tapi kalau jika Nabi Muhammad SAW mengambil air, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian rahmati Allah, begitu selesai di Masjidil Aqsa, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW kemudian terbang menuju ke langit, meninggalkan bumi dengan menggunakan kendaraan yang disebut dengan burak. Teman-teman sekalian rahmati Allah, saya ingin mengilas balik siapa saja yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW dari langit demi langit ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj ini. Nah, begitu sampai Nabi Muhammad SAW sampai di batas langit dunia, kemudian di langit pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam mengucapkan salam, Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, dan Nabi Adam mengakui bahwa kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian naik lagi menuju ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Naik lagi ke langit 3, bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabiullah Idris. Naik lagi ke langit 5, bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Kemudian naik lagi ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan naik lagi ke langit ke-7, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada saat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi-nabi ini, semuanya mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan mereka mengakui tentang kerasulan, kenabian baginda Rasul yang mulia ini. Kemudian teman-teman, begitu sampai lepas langit ke-7, ketika akan menuju ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun berhenti dan mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai kekasih Allah, aku tidak bisa melanjutkan perjalanan ini. Silahkan engkau lanjutkan sendiri untuk pergi ke langit berikutnya." Karena apa? Karena ketika aku melewati batas ini, aku akan terbakar. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, malaikat Jibril yang mempunyai sayap yang membentang, setiap sayapnya membentang dari barat sampai ke timur, tidak diizinkan oleh Allah untuk memasuki batas Sidratul Muntaha. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pergi sendiri menuju ke Sidratul Muntaha. Di tempat inilah baginda Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, mendengar bunyi pena yang mencatat kebaikan, keburukan, dan juga ajal, dan juga rizki pada setiap diri manusia. Di sini juga mencatat takdir, qada dan qadarnya, menghitung dan mengawasi amal hamba Allah Subhanahu wa taala. Disinilah tercatat bagaimana rezeki manusia tercatat. Dan disitulah Nabi Muhammad SAW sekali lagi terkesima, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Kemudian setelah itu baginda Nabi Muhammad SAW naik lagi, teman-teman, kemana? Ke Baitul Ma'mur. Disinilah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, disinilah Nabi Muhammad SAW bertambah takjubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau, Nabi yang agung ini, Nabi Muhammad SAW ini naik lagi menuju Allah Jalla Jalaluh Al-Jabbar. Kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tidak melihat dalam wujud asli Allah Subhanahu wa taala. Beliau dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau bersabda, "Aku tidak melihatnya, aku hanya melihat cahaya," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Allah.
Dan kemudian Allah memberikan hadiah dengan hadiah berupa sholat 50 waktu. Kemudian sholat 50 waktu itu pun masih ditawar oleh Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya sholat itu menjadi sholat 5 waktu yang sekarang kita kerjakan. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW sebelum fajar datang, sebelum waktu subuh datang, beliau sudah kembali lagi ke rumah beliau. Dan pada saat pagi harinya diceritakan kepada orang-orang, hanya orang-orang kafir yang tidak percaya bahwa perjalanan itu memakan waktu tidak sampai 1 malam. Tetapi bagi para sahabat, termasuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jangankan itu, Nabi Muhammad SAW kalau yang mengatakan itu adalah Muhammad SAW, lebih dari itu pun aku percaya. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, perjalanan Isra dan Mi'raj ini memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa setiap kesusahan, setiap kepahitan nanti akan ada kebahagiaan, akan ada kemenangan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Awal mula Isra dan Mi'raj ini adalah Nabi Muhammad SAW dihantam dengan berbagai macam cobaan. Kemudian beliau ditinggal wafat oleh pamannya, kemudian oleh istrinya dan lain sebagainya. Kemudian Allah hibur, Allah bahagiakan Nabi Muhammad SAW dengan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini, virus corona di Indonesia segera berakhir, virus corona di Indonesia segera musnah, dan kita menemukan kebahagiaan dalam menyongsong bulan suci Ramadan, dalam menyongsong untuk melaksanakan ibadah umrah, dan menyongsong untuk bulan haji yang akan datang. Allah kabulkan doa dan harapan kita semua. Sebelum diakhiri, jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Saya Fauzi Ihsan, terima kasih banyak. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.